Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Semonongki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan deklarasi sehat atau pernyataan deklarasi sehat yang wajib diisi oleh setiap pelamar CPNS maupun P3K 2021 di portal SSCSN. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman, terkait dengan informasi terbaru atau pengumuman resmi dari BKN perihal kartu deklarasi sehat itu disampaikan melalui Twitter resmi ASN Kinimeda, di mana di sini dijelaskan sobat BKN guna mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi ujian SKD CSN di tahun 2021 kepada seluruh peserta SKD diwajibkan untuk mengisi deklarasi sehat. Mana deklarasi sehat ini wajib diisi dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian ya. Nah, di sini ada gambar yang diposting oleh BKN. Apa itu deklarasi sehat? Deklarasi sehat adalah pernyataan kondisi kesehatan peserta SKD yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi nanti sebelum mengikuti seleksi, setiap peserta itu wajib mengisi deklarasi sehat yang terdapat dalam portal sscsn.bkn.go.id untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu terkonfirmasi atau memiliki gejala COVID-19 atau tidak. Di mana di sini kewajiban pelamar ini mengisi formulir deklarasi sehat merupakan keputusan Panselnas setelah berkoordinasi dengan gugus tugas pencepatan penanganan COVID-19 yaitu Kemenkes dan BNPB. Kemudian teman-teman, terkait dengan deklarasi sehat ini dihimbau agar nanti peserta itu jujur ya. Ingat, kejujuranmu saat mengisi akan dapat memperlancar pelaksanaan SKD sekaligus dapat mencegah penyebaran COVID-19 di titik lokasi SKD. Nah, di sini teman-teman jadi harus dijawab secara jujur perihal pernyataan deklarasi sehat yang akan diisi di portal SSCSN BKN nantinya. Di mana peserta nanti itu diwajibkan mengisi formulir tersebut ya. Itu sebaiknya diisi pada H-1 teman-teman. Jadi itu real kondisi peserta atau kondisi tubuh peserta pada saat akan melaksanakan ujian dan harus dijawab secara jujur. Dan bagaimana cara mengisinya, silakan simak videonya sampai selesai. Kami akan memberikan tutorial perihal bagaimana cara mengisi deklarasi sehat ini di portal SSCSN. Dan untuk informasi tambahan bagi mungkin P3K guru itu mungkin belum muncul di portal SSCSN-nya, ditunggu saja karena pengumuman Paskasangga untuk P3K guru itu pada tanggal 23 Agustus ya, pada tanggal 23 Agustus 2021 kemungkinan besar nanti tombol cetak peserta ujiannya ataupun deklarasi sehatnya juga akan muncul setelah pengumuman Sangga. Dan bagi rekan-rekan yang sudah muncul deklarasi sehatnya, silahkan dilihat apa saja yang ditanyakan dalam pernyataan tersebut. Oke, silakan disimak mengenai cara isi deklarasi sehat di portal SSCSN BKN. Jadi teman-teman langsung saja login di bagian sini teman-teman untuk masuk ke portal akun pendaftar yang sudah dibuat. Kemudian setelah login nanti akan muncul form atau pernyataan yang wajib diisi oleh pelamar terkait dengan deklarasi sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tentunya di sini ada titik nama, alamat, nik, nomor HP teman-teman sekalian atau pelamar CPNS P3K 2021. Dan untuk pernyataan yang wajib diisi oleh setiap pelamar, kita lihat di sini yang pertama adalah yaitu dalam 14 hari terakhir saya. Kemudian di sini ada lagi pertanyaannya, ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19. Silakan teman-teman nanti pilih saja di bagian sini teman-teman. Itu kalau seandainya di sini belum dipilih itu kotaknya masih berwarna merah. Silakan klik anak panah yang mengarah ke bawah di sini. Pilih jawabannya tidak atau ya. Kemudian pertanyaan yang kedua di bagian satu ini, pernah bersentuhan fisik atau berdekatan kurang dari 1 meter dengan orang yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19. Silakan pilih juga di sini jawabannya. Klik saja di anak panah yang mengarah ke bawah di sini tidak atau iya. Selanjutnya di bagian kedua, yaitu saya sedang mengalami kondisi di bawah ini, yaitu di sini ada demam, silakan dipilih juga jawabannya teman-teman. Kemudian batuk, silakan dipilih juga jawabannya. Kemudian lemas, begitu juga dipilih jawabannya. Kemudian nyeri otot, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian pilek atau hidung tersumbat, kemudian sesak nafas,
kemudian anoreksia atau mual atau muntah, kemudian diare, kemudian dan gejala lain yang mengarah COVID-19. Jadi di sini teman-teman diharapkan kepada pelamar CPNS dan P3K 2021 agar mengisi pernyataan ini dengan sejujurnya ya teman-teman. Ini untuk mencegah, karena ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi diharapkan kepada pelamar semua baik itu CPNS P3K untuk mengisi form pernyataan ini dengan sejujurnya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan atau bagian yang ketiga, saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Silakan dipilih di sini teman-teman jawabannya, dan silakan dijawab memang kalau seandainya teman-teman nanti terkonfirmasi COVID-19. Jangan khawatir, karena bagi pelamar yang nanti terkonfirmasi COVID-19 itu tetap bisa mengikuti ujian seleksi, karena Panselnas juga sudah membuat aturan terkait dengan adanya nanti pelamar kalau seandainya terkonfirmasi COVID-19 juga tetap bisa mengikuti ujian seleksi CPNS maupun P3K 2021. Kemudian setelah nanti teman-teman mengisi semua form pernyataan yang ada di sini, langkah selanjutnya silakan klik simpan teman-teman. Di sini silakan klik simpan, maka nanti secara otomatis akan tersimpan terkait dengan jawaban yang sudah teman-teman pilih. Nah, selanjutnya silakan cetak kartu deklarasi sehat ini teman-teman. Silakan dicetak sebagai bukti bahwasanya teman-teman sudah menginput data terkait dengan deklarasi sehat tersebut. Silakan diklik di sini cetak kartu deklarasi sehat, maka nanti secara otomatis filenya akan terdownload teman-teman. Sudah terdownload di sini, silakan dibuka untuk melihat hasil dari form pernyataan deklarasi sehat di sini. Nah, ini contohnya teman-teman terkait dengan form tersebut. Nah, nanti di sini ada tanda tangan yang harus dibubuhkan tanda tangan teman-teman sekalian terkait dengan pernyataan yang ini dibuat dengan sebenar-benarnya demi untuk keselamatan dan kesehatan tentunya untuk orang banyak ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan pencegahan virus corona atau COVID-19. Jadi nanti silakan di print kemudian ditandatangani, karena ini nanti akan dibawa pada saat seleksi ujian CPNS dan P3K di tahun 2021. Karena berdasarkan info yang kami dapat bahwasanya ada 4 memang yang harus diperhatikan ketika pelamar dalam mengikuti ujian seleksi nantinya. Yang pertama itu kartu peserta ujian, itu harus dibawa tentunya, yang sudah di print nanti ketika sudah muncul di bagian resume pendaftaran, yaitu tepatnya nanti di sini teman-teman. Nanti akan muncul juga ketika teman-teman login di akun pendaftaran, akan muncul tombol cetak kartu peserta ujian. Silakan di print dan itu wajib dibawa ketika ujian seleksi. Kemudian ada juga peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri yang asli teman-teman, baik itu KTP. Persiapkan saja yang harus dibawa tentunya KTP yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran kemarin. Kemudian peserta wajib mengisi dan membawa bukti yang baru saja dicantumkan atau dimuat di portal SSC-SNMPTN. Kemudian peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Tentunya hal ini sudah dijelaskan, disampaikan dalam bentuk surat edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 terkait dengan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 seperti itu. Jadi silakan teman-teman download nanti surat edaran ini. Nanti kami akan cantumkan link untuk mendownload surat edaran ini agar nanti teman-teman bisa membacanya secara detail dan lengkap terkait dengan proses prosedur penyelenggaraan ujian seleksi CPNS dan P3K 2021 dengan protokol kesehatan seperti itu. Karena ini sangat penting teman-teman untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan kapan muncul tombol kartu peserta ujian tersebut, tentunya ditunggu saja, karena tombol kartu peserta ujian itu akan muncul nanti setelah admin setiap instansi itu sudah mengumumkan hasil sangga atau jawaban sangga. Maka nanti pada halaman resume nanti akan muncul tampilan seperti ini, baru nanti teman-teman melakukan cetak kartu peserta ujian seperti itu.
Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan update terbaru dari BKN yang harus teman-teman isi atau pelamar CPNS P3K isi di bagian portal SSCSN BKN. Sekian dari Wismonogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.